Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini berjumpa kembali dengan Pak Iksan yang akan membahas soal latihan ujian SDMI Kabupaten Bantul tahun pelajaran 2020-2021. Pelajaran IPA diselenggarakan oleh Musyawarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah atau yang disebut MK3S SDMI Kabupaten Bantul. Sebelum kita mulai pembahasannya, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan anak-anak. Soal yang pertama, kita bacakan terlebih dahulu indikator soalnya. Peserta didik dapat menentukan alasan terjadinya hubungan antar makhluk hidup atau simbiosis. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar bunga dengan lebah. Ya, lebah ini sedang memakan nektar. Sedangkan bunga akan dibantu oleh lebah dalam apa, anak-anak? Dalam perkembangbiakan. Ya, kita lihat pertanyaannya. Hubungan hewan dan tumbuhan seperti gambar membentuk simbiosis. A. Parasitisme. Salah ya, parasitisme. Ya. Kemudian B. Mutualisme. Betul, mutualisme, saling menguntungkan. Tapi kita baca terlebih dahulu alasannya. Alasannya betul atau salah. Mutualisme karena hewan dan tumbuhan sama-sama mendapatkan keuntungan berupa makanan. Apakah bunga mendapatkan makanan dari lebah? Tidak. Berarti jawaban B adalah salah. Kemudian kelanjutkan C. Mutualisme. Betul. Alasannya kita baca terlebih dahulu. Mutualisme karena hewan mendapat makanan, sedangkan perkembangbiakan tumbuhan terbantu oleh hewan tersebut. Betul ya? Hewan mendapatkan makanan berupa nektar. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan dibantu oleh lebah. Sementara jawabannya adalah C. Sebelum kita jawab C, kita baca terlebih dahulu yang opsi D. Parasitisme. Nah, parasitisme adalah salah. Jadi jawabannya adalah C. Anak-anakku masih hafal simbiosis itu ada berapa? Ya, kita lihat terlebih dahulu materinya. Simbiosis ada 4. Yang pertama adalah mutualisme. Contohnya kerbau dengan burung jalak. Alasan terjadinya hubungan antar makhluk hidup. Burung jalak mendapatkan makanan kutu yang menempel di tubuh kerbau sehingga kerbau menjadi bersih. Simbiosis yang kedua, komensalisme. Contohnya anggrek dengan pohon jambu. Alasan tanaman anggrek mendapatkan tempat hidup. Pohon jambu netral. Netral dalam arti tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Itu adalah netral. Kemudian contoh yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Contohnya tali putri dengan tumbuhan inang. Alasan terjadinya hubungan antar makhluk hidup, tali putri mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap bahan makanan dari inangnya, sedangkan inangnya dirugikan karena makanannya diambil. Kemudian contoh simbiosis yang keempat yaitu amensalisme. Contohnya padi dengan gulma. Gulma merebut makanan padi sehingga menghambat pertumbuhan padi. Anak masih ingat
Apa pengertian dari mutualisme? Mutualisme itu adalah satu untung, satu untung. Artinya saling menguntungkan. Itu namanya mutualisme. Komensalisme, satu untung, satu tidak untung, tidak rugi. Parasitisme, satu untung, yang satu rugi. Amensalisme, satu rugi, satu tidak untung, tidak rugi. Itu ya anak-anakku. Ya, kita lanjutkan soal nomor 2. Indikatornya, peserta didik dapat mengidentifikasi rantai makanan pada ekosistem tertentu. Rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah adalah A. Padi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Betul ya anak-anak? Ya, sementara nomor A adalah betul. Kemudian B. Padi dimakan bangau, salah. Kemudian padi dimakan tikus, betul. Tikus dimakan bangau, salah. D. Padi dimakan katak, salah. Berarti yang benar jawabannya nomor 2 adalah A. Ya, mudah ya anak-anak untuk soal nomor 2 ini. Kemudian soal nomor 3. Disajikan gambar hewan tumbuhan. Peserta didik dapat menentukan cara adaptasinya. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar kaktus. Cara adaptasi tumbuhan seperti gambar terdapat. Cara adaptasi tumbuhan seperti gambar terhadap lingkungannya adalah A. Daun berukuran sangat kecil untuk mengambil cadangan air dari dalam jaringan spons, salah. B. Memiliki akar tunggang yang kuat untuk menahan batang agar tidak roboh saat terjadi badai, salah. C. Seluruh bagian tumbuhan dapat digunakan sebagai penyimpan air saat terjadi hujan, salah. Yang D. Batang berlapis mirip lilin yang lebih tebal dari tumbuhan lain untuk mengurangi penguapan. Nah, yang betul adalah D. Ya. Kita lanjut soal nomor 4. Indikatornya disajikan gambar hewan atau tumbuhan. Peserta didik dapat mengidentifikasi cara menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa anak-anak? Ya, gambar talas. Ingat ya, ini gambar talas bukan gambar eceng gondok, tapi ini adalah talas. Yang kedua ini gambar teratai. Kedua tumbuhan seperti tampak pada gambar memiliki kesamaan penyesuaian diri terhadap lingkungan berupa A. Daun lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Sementara betul. Kita lihat dulu opsi nomor B. Batang menggelembung untuk menyimpan makanan, salah. Batangnya bukan menggelembung, tapi berongga. C. Tangkai daun berongga untuk mengapung di air, salah. Kenapa salah? Karena talas ini bukan hidup di air, hidupnya di tanah yang lembab. Kemudian D. Akar serabut untuk menjaga keseimbangan, ini juga salah. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Kita lanjut soal nomor 5. Indikatornya, peserta didik dapat menentukan akibat kegiatan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Perhatikan rantai makanan berikut. Nah, ini ada rumput, ada belalang, tikus, ular, elang, bakteri. Kegiatan perburuan ular hingga populasinya menurun drastis berakibat pada tidak seimbangnya rantai makanan seperti gambar. Akibat tersebut adalah
Sebelum menjawab akibatnya, kita harus perhatikan gambar terlebih dahulu. Jika ular populasinya menurun, kita silang karena menurun ya, atau hampir punah. Kalau ular menurun, berarti depannya ular naik atau meningkat. Kalau tikus meningkat, berarti depannya tikus atau yang dimakan tikus akan menurun. Nah, kalau belalang turun populasinya, berarti rumputnya akan meningkat atau subur. Kemudian yang memakan ular otomatis menurun karena makanannya elang menurun atau hampir punah. Ya. Akibat tersebut adalah A. Belalang berkembang dengan cepat. Salah ya, karena belalang menurun. B. Elang berkembang dengan cepat. Salah, elang ini menurun. Kemudian C. Tikus berkembang dengan pesat. Betul ya. Kemudian yang terakhir, bakteri pembusuk akan punah. Salah ya. Jadi jawabannya yang benar adalah tikus berkembang dengan pesat, yaitu C. Ya. Kita lanjutkan soal nomor 6. Indikatornya, disajikan kasus di suatu daerah. Peserta didik dapat menentukan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Soalnya, ombak yang besar merupakan salah satu penyebab kerusakan pantai selatan Yogyakarta. Hantaman ombak dapat mengikis daratan di tepi pantai. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah A. Membuat pemecah ombak di tepi pantai. Ini sementara betul. Kemudian B. Menanam tumbuhan bakau di tepian sungai. Salah ya. Kenapa salah? Karena pertanyaannya itu ada di pantai, sementara yang B ini ada di sungai, jauh ya. Tumbuhan bakau betul, tapi tempatnya di tepian sungai. Salah. Kemudian yang C. Mengalihkan ombak ke tempat yang lebih luas. Kurang tepat. Kemudian yang D. Memanfaatkan daerah pantai untuk menanam rumput laut. Ini juga kurang tepat. Jawabannya yang benar adalah A. Pemecah ombak itu bisa berupa beton atau bisa berupa tumbuhan bakau. Kita lanjutkan soal nomor 7. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi bagian tubuh hewan atau tumbuhan. Ya. Soalnya, fungsi akar yang menggembung pada tumbuhan singkong adalah A. Memperkuat berdirinya tumbuhan. Kurang tepat ya, karena yang ditanyakan adalah akar yang menggembung. Kemudian B. Menyimpan cadangan makanan. Sementara benar. Kita lihat yang C. Alat perkembangbiakan secara vegetatif. Salah. Perkembangbiakan secara vegetatif itu dilakukan dengan pohonnya. Kemudian yang D. Menyimpan cadangan air. Kurang tepat. Yang tepat adalah menyimpan cadangan makanan. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 8. Indikatornya disajikan diagram. Siswa dapat mengidentifikasi hewan yang mengalami daur hidup seperti tampak pada gambar atau diagram. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar kecoa. Nah, kecoa dewasa, telur, kecoa kecil, kemudian besar, akhirnya dewasa. Ya. Hewan yang memiliki daur hidup serupa dengan hewan seperti gambar adalah
Sebelum kita menentukan jawaban yang benar, kita perhatikan dalam kotak berikut. Sempurna itu adalah hewan yang mengalami fase kepompong atau pupa. Contohnya nyamuk, lalat, kupu-kupu, semut, lebah, katak, kumbang. Kemudian yang tidak sempurna, hewan yang tidak mengalami fase kepompong, yaitu belalang, lipas atau kecoa, laba-laba, capung, wereng, jangkrik, kepik, laron. Nah, ini nama-nama hewan yang saya singkat biar mudah untuk dihafalkan. Nah, kita terapkan di opsi ini. A. Nyamuk dan belalang serupa enggak? Ya, yang sama itu maksudnya sama-sama tidak sempurna. Kecoa termasuk metamorfosis atau daur hidup tidak sempurna. Lipas ini nama lainnya kecoa. Nyamuk ikut di sempurna, berarti salah. Yang B semut, nah, masuk di sempurna, berarti salah. Jangkrik betul tapi semutnya salah. Yang A tadi nyamuknya salah, belalangnya betul, berarti dianggap salah. B juga salah. Kemudian yang C capung, capung tidak sempurna. Jangkrik tidak sempurna, berarti C benar. Kemudian yang D lipas benar dan lalat salah. Yang salah adalah lalatnya. Berarti jawaban untuk soal nomor 8 adalah C. Kemudian soal nomor 9, indikatornya disajikan ilustrasi. Peserta didik dapat menentukan tahapan daur hidup hewan tertentu yang merugikan atau menguntungkan manusia. Soalnya, salah satu tahapan daur hidup kupu-kupu merugikan petani. Daun-daun tanaman yang semula bagus menjadi berlubang-lubang. Tahapan tersebut adalah A. Telur, B. Larva, C. Pupa, D. Imago. Yang betul adalah larva. Ya, larva itu nama lainnya adalah ular. Ulat. Ya. Larva itu nama lainnya adalah ulat. Jadi yang merugikan petani dalam kita lanjutkan soal nomor 10. Peserta didik dapat menentukan jenis sendi yang disajikan dalam gambar. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada tengkorak, ya, ada tangan, kemudian ada dada, ya. Pertanyaannya, jenis sendi yang ditunjukkan huruf A, B, dan C secara berturut-turut adalah A. Sendi pelana. Salah ya, A. Sendi pelana. Kemudian B. Sendi pelana juga salah. Kalau di depan ini salah, nggak usah dilanjutkan di belakangnya. Kemudian yang C. Sendi peluru juga salah. D. Sendi putar, betul. Sendi peluru betul. Sendi angsal betul. Ingat ya anak-anak, harus urut A, B, dan C secara berturut-turut. Berarti diurutkan dari yang paling depan. Yang A dulu, A, B, C. Sendi putar, betul, ini sendi putar antara leher dengan kepala, ini namanya sendi putar. Kemudian lengan atas dengan bahu, ini adalah sendi peluru. Kemudian lengan atas dengan pengumpil, ya, ini adalah sendi engsel. Jawabannya yang benar adalah D. Kita lanjutkan soal nomor 11.
Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan sistem gerak aktif atau pasif. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar otot dan tulang. Pertanyaannya, alat gerak aktif ditunjukkan nomor A, 1 dan 2. 1 tulang, 2 otot. Kemudian B, 1 dan 4. C, 2 dan 3. D, 3 dan 4. Yang benar adalah C. Ya. Alat gerak aktif itu adalah otot. Kalau gerak pasif itu adalah tulang. Ya. Kalau gerak pasif itu nomor 1 dan 4. Ingat ya, kalau aktif itu otot yaitu 2 dan 3. Kalau pasif itu tulang yaitu 1 dan 4. Kita lanjutkan soal yang terakhir. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal sampai nomor 12 saja. Peserta didik dapat menyebutkan alat pernapasan pada manusia atau hewan. Perhatikan gambar berikut. Nah, organ pernapasan pada manusia yang berfungsi untuk menyesuaikan suhu dan kelembapan udara ditunjukkan nomor A, 4, B, 3, C, 2, D, 1. Yang benar adalah D, nomor 1. Nah, kita perhatikan materinya. Ya, perhatikan gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, keterangannya ini nomor 1 adalah lubang hidung, yaitu untuk tempat pertama kali udara masuk dalam tubuh. Masuknya udara dan keluarnya CO2, uap air. Terdapat rambut hidung untuk menyaring kotoran padat dari udara yang dihirup, misalnya debu. Nomor 2 yaitu rongga hidung. Terdapat selaput lendir yang berguna untuk menyesuaikan suhu dan kelembaban udara. Yang ketiga, faring. Ini faring ya. Fungsinya untuk mengatur jalannya udara atau makanan. Yang keempat, tenggorokan. Yaitu fungsinya menyaring kotoran udara pada rambut-rambut getar. Yang kedua, saluran udara menuju paru-paru. Yang kelima, bronkus sebagai cabang dari tenggorokan untuk menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Yang keenam, bronkioli atau bronkiolus, yaitu sebagai percabangan dari bronkus. Yang terakhir, alveolus, yaitu tempat pertukaran O2 dan CO2. Terima kasih anak-anakku yang telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya dengan baik. Marilah kita tutup pembahasan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.